Yap, materi kita pertemuan kali ini tentang aljabar, ya, masih tentang aljabar. Bagian yang kedua. Bagian yang pertama sudah selesai. Masuk di bagian yang kedua tentang perkalian bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran kita yang pertama menentukan perkalian bentuk aljabar. Kedua, mengidentifikasi sifat operasi hitung perkalian bentuk aljabar. Yang ketiga, menyelesaikan masalah berkaitan dengan perkalian bentuk aljabar. Kita langsung saja pada materi pokok kita tentang perkalian bentuk aljabar. Yang pertama, perkalian suku 1 dengan suku 1. Bentuknya seperti ini. K kali AX sama dengan KAX. Contohnya 2 kali X sama dengan 2X. Dalam bentuk aljabar, operasi perkalian menggunakan tanda titik. Ya, seperti ini. 2 titik X itu artinya 2 kali X. Ya. Jadi tidak menggunakan kata atau tidak menggunakan simbol silang. Ya, tapi titik. Ya. Sehingga 2 kali X sama dengan 2X. Jadi 2X artinya 2 dikali X. Kalau 2A artinya 2 kali A. 2B artinya 2 dikali B. Seperti itu. Contoh, kita akan selesaikan perkalian suku 1 dengan suku 1. Ya, contoh yang pertama. A1 kali P sama dengan 1P. Ditulis P. Ya, jadi P memiliki arti koefisiennya 1, pangkatnya tertinggi 1. Ya, tapi tidak perlu ditulis. Ya. Misalkan B juga begitu, X juga, Y, Z, dan seterusnya. Ya, misalkan dia P, berarti koefisiennya 1, pangkatnya 1, tapi tidak perlu ditulis. Kemudian yang kedua, 2P kali Y sama dengan 2PY, 2A kali 3 sama dengan 6A, 2Y kali negatif 5 sama dengan min 10Y, min 1 kali M sama dengan min 1M atau min M. Ya. Karena dalam bentuk aljabar 1 tidak perlu ditulis. Y kali min Y sama dengan min Y kuadrat. Ya. Materi yang lalu, pangkat bulat positif. Kalau perkalian, pangkatnya kita jumlahkan. Di sini ada 1, di sini juga ada 1, tapi tidak ditulis. Sehingga 1 ditambah 1, hasilnya 2. Seperti itu. Kemudian 3 kali X kuadrat sama dengan 3X kuadrat. A kali 2A, A pangkat 3 sama dengan 2A pangkat 4. Ini ada 1 tapi tidak tulis, 1 ditambah 3, 4. Ya. Min D kali min D pangkat 3, min D kuadrat kali min D pangkat 3 sama dengan positif D pangkat 5. Min kali min positif, 2 ditambah 3, 5. Dan yang terakhir, min X kali min 2Y sama dengan positif 2XY. Dalam perkalian tidak perlu penyederhanaan suku-suku jenis, tidak perlu. Jadi langsung saja, seperti itu. Tidak perlu kita kelompokkan yang sejenis, karena ini operasi perkalian. Kemudian berikut perkalian suku 1 dengan suku 2. Bentuknya seperti ini. Nah, kita kalikan K kali BX, KBX, K kali AX sama dengan KAX. Jadi perkalian suku 1 dengan 2, bentuknya seperti ini. Sebagai contoh, kita akan selesaikan soal-soal berkaitan dengan perkalian suku 1 dengan suku 2. Ya. A sampai F. Mulai dari A, 2 kali 2X tambah 3Y. Ya, kita kalikan. 2 kali 3Y, 6Y. 2 kali 2X, 4X. Ya. Jadi 4X tambah 6Y. Dan yang B, 2Y kurang 5P kali 3. Min 15P, 6Y. Jadi hasilnya 6Y kurang 15P. C, A tambah 3B kali min 2. Min 6B, min 2 kali A. Sama dengan min 2A. Hasil akhir sama dengan min 2A kurang 6B. Yang D, min 5 kurang 2X kali Y. Y kali min 2X, min 2XY. Y kali min 5, min 5Y. Jadi hasil akhir min 5Y kurang 2XY. Dan yang E, M tambah 3Y kali min P. Min P kali 3Y, min 3P. Min P kali M, min PM. Jadi hasil akhir min PM kurang 3P. Min 2A tambah 4Y kali min X. Min X kali 4Y, min 4XY. Min
X kali min 2A positif 2X. Ya, jadi hasil 2X kurang 4X. Kemudian lanjut perkalian suku 2 dengan suku 2. A tambah B kali C tambah D sama dengan B kali D, BD, D kali A, AD, C kali B, CB, C kali A, AC. Jadi boleh bertukar ya. AC boleh CA, CB boleh BC, AD boleh DA, BD boleh DB. Boleh kebalikan, terserah. Kita jumlahkan atau kurangkan, hasilnya adalah AC tambah AD tambah BC tambah DD. Ya. Kalau sudah masuk pada penjumlahan pengurangan, kita harus memperhatikan suku-suku sejenis. Ya. Kalau sudah masuk pada operasi penjumlahan atau pengurangan, kita gunakan suku-suku sejenis. Ya. Contoh, perkalian suku 2 dengan suku 2. X tambah 3 kali X tambah 4. Kan? 3 kali 4, 12, 4 kali X, 4X, X kali 3, 3X, X kali X, X kuadrat. Kita jumlahkan 12. Karena ini sejenis, kita bisa jumlahkan 4 tambah 3, 7X. Maka hasil akhir sama dengan X kuadrat tambah 7X tambah 12. Kemudian B, min 2 kali min 4, positif 8. Min 2 kali X, min 2X. X kali min 4, min 4X. X kali X, X kuadrat. Ya, jumlahkan atau kurangkan 8. Karena ini sejenis, berarti min 2 dengan min 4 menghasilkan min 6X. Di hasil akhir, X kuadrat kurang 6X tambah 8. Kemudian X kurang 2 kali X tambah 7. 7 kali min 2, min 14. 7 kali X, 7X. X kali min 2, min 2X. X kali X, X kuadrat. 14. Karena ini sejenis, 7 kurang 2, 5X. X kuadrat. Hasil akhir, X kuadrat tambah 5X kurang 14. Lanjut, 2K kurang 4 kali 3M tambah 2. Min 4 kali 2, min 8. 2 kali 2K, 4K. 3M kali min 4, min 12M. 3M kali 2K, 6KM. Min 8, ya karena ini tidak sejenis, maka kita pisah. Ya, tidak bisa dijumlahkan, karena tidak sejenis. Jadi tetap 4K, min 12M, min 6KM. Hasil akhir, 6KM kurang 12M tambah 4K kurang 8. Lanjut, 2 kurang Y kali X tambah 3Y. 3Y kali Y, 3 min 3Y kuadrat. Ya. Jadi 3Y kali min Y, min 3Y kuadrat. 3Y kali 2, 6Y. X kali min Y, min XY. X kali 2, 2X. Hasilnya min 3Y kuadrat, ya karena ini tidak sejenis, kita pisahkan 6Y, min XY, dan terakhir 2X. Hasil akhir 2X kurang XY tambah 6Y kurang 3Y kuadrat. Terakhir, A kuadrat tambah 2B kali 3Y kurang P. Ya, kita kalikan. Min 2BP. Ya, min P kali 2B, min 2BP. Min A kuadrat P. Positif 6B. 3Y kali A kuadrat, 3A kuadrat Y. Min 2P, 2BP, kan tidak sejenis, jadi min A kuadrat P, 6B, 3A kuadrat Y. Hasil akhir, 3A kuadrat Y kurang A kuadrat P tambah 6BY kurang 2BP. Seperti itu. Kita masuk sesi yang berikut, sifat operasi hitung perkalian. Ya, bentuk aljabar. Pertama, sifat komutatif. A kali B sama dengan B kali A. Contoh, 2P kali Y sama saja dengan Y kali 2P. Ya. 2PY, Y kali 2P sama saja. 2P sama. Ya. Kemudian 2M min 2 kali M sama dengan M kali min 2. Min 2 kali M sama dengan min 2M. M kali min 2 sama dengan min 2M. Hasilnya tetap sama. Itulah sifat komutatif. Ya. A kali B sama dengan B kali A. Kemudian sifat asosiatif. A kali B kali C sama dengan A kali B dikali C. Contoh, 2 kali X kali 3Y sama sekali dengan 2 kali X kali 3Y. 2 kali X kali 3Y, 3XY. 2X kali 3Y sama dengan 2 kali 3XY, 6XY.
Sini juga di sebelah 2x kali 3, 6x. Hasilnya tetap sama. Berikut x kali 5 kurang y sama saja dengan x kali 5 dikurangi. Jadi x kali 5 kali min y min 5y. Dengan x kali 5 sama dengan 5x kurang y. X kali min 5y sama min 5xy. Kemudian 5x kali min y sama saja dengan min 5xy. Hasilnya tetap sama. Itulah sifat-sifat perkalian bentuk aljabar. Terakhir, sifat distributif. Perkalian terhadap penjumlahan. A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Contoh. 2 kali M tambah 3P sama saja dengan 2 kali M tambah 2 kali 3P. Ya. Contoh. 2 kali 3P, 6P, 2 kali M, 2M. Hasilnya 2M tambah 6P. Sebelah 2 kali M, 2M, 2 kali 3P, 6P. Hasilnya tetap sama. Ya. Baru sesi selanjutnya yaitu penyelesaian masalah berkaitan dengan perkalian bentuk aljabar. Contoh. Pak Idris mempunyai kebun apel berbentuk persegi dan Pak Thohir mempunyai kebun jeruk berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun jeruk Pak Thohir 20 meter lebih dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Sedangkan lebarnya 11 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Jika diketahui kedua luas kebun Pak Idris dan Pak Thohir adalah sama, maka tentukan luas kebun apel Pak Idris. Akan selesaikan soal cerita ini. Ya. Luas kebun apel Pak Idris persegi. Berarti luas persegi sisi kali sisi. Ya. Jadi misalkan ukuran sisi kebun apel Pak Idris adalah X. Maka luas kebunnya menjadi X kali X sama dengan X kuadrat. Jadi bukan lagi sisi kali sisi. Misalkan itu X, jadi X kali X sama dengan X kuadrat. Jadi S kita rubah jadi X, ya. Sehingga X kali X hasilnya X kuadrat. Kemudian, panjang kebun jeruk Pak Thohir 20 meter lebih panjang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Berarti kita tulis X tambah 20, karena 20 meter lebih panjang. Ya, 20 meter lebih panjang. Berarti kita tulis X tambah 20 atau 20 tambah X sama saja. Lebar kebun jeruk Pak Thohir 15 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Kita tulis X kurang 15. Ya. Karena 15 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Nah, panjang sisi kebun adalah X, ya, seperti yang sudah dimisalkan. Sehingga luas kebun jeruk Pak Thohir berbentuk persegi panjang, ya kan? Luas persegi panjang kali lebar. Berarti X tambah 20 kali X kurang 15. Itulah luas kebun jeruk Pak Thohir dalam bentuk aljabar. Kemudian kita selesaikan. Ya. X tambah 20 kali X kurang 15. Min 15 kali 20, min 300. Min 15 kali X, min 15X. X kali 20, 20X. X kali X, X kuadrat. Sehingga hasilnya min 300. Ini adalah suku sejenis, bisa tulang sederhanakan. Min 15 X tambah 20X sama dengan positif 5X, dan terakhir X kuadrat. Jadi hasilnya X kuadrat tambah 5X kurang 300. Nah, karena diketahui luas kebun apel Pak Idris sama dengan luas kebun jeruk Pak Thohir, maka didapatkan persamaan sebagai berikut. Ya, luas persegi sama dengan luas persegi panjang. Itulah persamaan yang kita dapatkan, ya. Di mana luas persegi panjang dengan luas persegi. Luas kebun Pak Idris sama dengan luas kebun Pak Thohir. X tambah 20 kali X kurang 15 sama dengan X kali X, ya. X kali X ini kita sudah misalkan tadi. Ya, luas persegi sisi kali sisi, ya, tapi dimisalkan dalam variabel X. Sedangkan X tambah 20 kali X kurang 15 kita sudah dapatkan tadi luasnya bentuk aljabar adalah X kuadrat tambah 5X kurang 300. Dan X kali X adalah X kuadrat. Kita akan sederhanakan ini. Ya. Langkah pertama kita akan hilangkan X kuadrat. Lalu kita akan kurangkan kedua luas kanan dan luas kiri dengan X kuadrat. Kita akan hilangkan. Ya, X kuadrat kurang X kuadrat jadi 0. Ini juga X kuadrat kurang X kuadrat jadi 0. Hingga tersisa 5X kurang 300. Ini juga hasilnya 0.
5x kurang 300 sama dengan 0. Sehingga akan cari berapakah x. Nah, otomatis kita harus hilangkan min 300. Min 300 hilang, kita tambahkan juga 300. Berarti di luas kanan kita tambah 300, di luas kiri kita tambah 300. Supaya min 300 ini hilang. 5x kurang 300 tambah 300 sama dengan 0 ditambah 300. Hasilnya 0 tambah 300, 300. Min 300 tambah 300, 0. Tinggal 5x. 5x sama dengan 300. Arti dari 5x, 5 kali x. 5 kali X. Arti tadi ya. 5 kali berapa? 300. Caranya, supaya tertinggal X sendiri, ini operasi kali ya. 5 kali X. Arti dari 5X adalah 5 dikali X. Maka kebalikannya adalah bahagi. Di kedua ruas kita akan bagi 5. Ya. Sekarang ruas kiri kita akan bagi 5. Sehingga 5X bagi 5 sama dengan X. Dan 300 bagi 5 sama dengan 60. Jadi X sama dengan 60. Di luas kebun apel Pak Idris adalah X kuadrat. Sehingga X kali X adalah 60 kuadrat sama dengan 60 kali 60, 3600 satuan luas. Jadi seperti itu cara kita menyelesaikan permasalahan ini. Contoh kedua. Persegi dengan ukuran sisinya sisi sama dengan X tambah 3. Tentukan keliling. B jika kelilingnya 32, tentukan ukuran sisinya. Ya. Jadi ukuran sisinya X tambah 3. Keliling persegi berarti 4 kali sisi. Kan rumusnya. Atau sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Akan dinyatakan dalam X, berarti sisinya kita ganti dalam variabel X. Berarti 4 kali sisi sama menjadi 4 kali X. Hasilnya adalah 4X. Keliling persegi, ya, untuk yang A, jawabannya adalah 4 kali X tambah 3. X-nya adalah sisi, dan sisinya adalah X tambah 4 kali sisi. 4X. Nah, di soal dinyatakan dalam variabel X. Berarti sisinya kita rubah ke X. 4 kali sisi sama 4X. Dan X itu, atau sisi itu adalah X tambah 3. Sehingga di sini kelilingnya 4 kali X tambah 3. Kalikan suku 1 dengan suku 2. 3 kali 4, 12. 4 kali X, 4X. Maka hasil akhir adalah 4X tambah 12. Itulah keliling persegi. Kemudian, jika kelilingnya 32, tentukan ukuran sisinya. Gunakan persamaan tadi, 4X tambah 12. Ya, keliling persegi sama 4X tambah 12. Keliling perseginya 32 sama dengan 4X tambah 12. Ya. Jadi kita bisa menentukan ukuran sisinya, kita harus mencari nilai X. Langkah pertama kita kurangkan 12 di kedua ruas. Kita hilangkan 12 ini, caranya kita kurang 12. Ruas kanan dan ruas kiri kita kurangkan 12. Hingga 32 kurang 12 hasilnya adalah 20. Angka 12 kurang 12, 0. 0 tambah 4X, 4X. Setelah itu, hasil X, ya, 4X artinya 4 dikali X. Berarti kebalikannya adalah pembagian. Berarti kita bahagi dengan 4 untuk kedua ruas. Ya. 20 bagi 4 sama dengan 4X dibagi 4. Sehingga 4X bagi 4 tertinggal X sendiri, dan 20 bagi 4 sama dengan 5. Berarti X sama dengan 5, maka kita bisa tentukan ukuran sisinya. Sisinya S sama dengan X tambah 3, X-nya kita ganti 5, 5 ditambah 3, 8. Itulah ukuran sisi persegi. Tugas selama seminggu, ya, tentukan hasil kali dari bentuk aljabar berikut. Perkalian suku 1, 2, suku 2 dengan suku 2. Ya. Dua, tanya keliling, sama mirip dengan soal yang tadi, contoh. Nomor 3 juga soal cerita berkaitan dengan perkalian bentuk aljabar. Demikian untuk materi kita ini. Jadi, tetap sehat, ya, jaga jarak, sukan hidup
sehat tentunya. Oke, sampai bertemu kembali.